saya tidak ingin fokus ke uh, kasus, walaupun saya singgung sedikit juga nanti kasus yang sedang viral Bangka Belitung. Kenapa saya tidak ingin kasus? Karena memang almarhum Ketua ID wilayah Bangka Belitung sekaligus Ketua Persi Bangka Belitung almarhum Dr. Adi itu pernah menghubungi saya beberapa kali. Saran saya ke beliau itu pertama saya sudah sampaikan, Dok, kalau bisa fasilitasi saya untuk diskusi dengan manajemen dan dokter kita Zoom supaya saya bisa melihat kasus ini secara utuh, supaya mendengarkan karena memang ini yang kami lakukan dulu di PB, menghadirkan dokternya, manajemennya, peran manajemennya apa, peran dokternya apa, kelengkapan dokumen rekam medisnya itu selengkap apa, kepatuhan terhadap SPO itu sepatuh apa, apakah ada potensi-potensi yang ya artinya kita terbuka dulu supaya kita menemukan apa ya kesalahan atau kekeliruan atau potensi kekeliruan yang menyebabkan akhirnya menjadi tersangka gitu ya. Nah, itu beberapa kali saya hubungin beliau, berkomunikasi dengan saya by phone hampir setengah jam kami telepon dan kemudian sempat terputus karena belakangan saya tahu beliau menderita penyakit ya yang akhirnya saya mendapatkan kabar beliau wafat gitu. Jadi memang sempat terputus beberapa kali. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa beliau. Ya, saya ingin menyinggung dulu untuk pemahaman kita semua, termasuk kehati-hatian kita semua, karena memang di beberapa forum baik di WhatsApp dan beberapa forum Zoom, banyak di antara kita yang apa ya, tidak memaknai bahwa ini ke depan, ini sekarang dan ke depan. Kalau saya bilang ini 5-10 tahun ke depan akan lebih parah dari yang sekarang. Kenapa? Karena delik tindak pidana itu sudah berlaku di undang-undang, ya sebelumnya sebenarnya sudah berlaku. Tapi ini akan lebih marak dikenakan karena 1 Januari 2026 kita sudah menggunakan KUHP baru. Kita tidak pakai KUHP Belanda lagi. Ini yang harus diketahui oleh kita semua. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP yang menggantikan Undang-Undang Negara Belanda, hukum. KUHP Belanda yang ini sudah sejak uh, Enggak, ratusan tahun kita tinggalkan dan kita akan memulainya tuh nanti di 1 Januari 2026. dulu di Nah, apa grup. kenapa saya harus sampaikan Undang-Undang 1 2023? Untuk memaknai dan memberikan pemahaman kepada kita semua apa itu tindak pidana. Pasal 12 Undang-Undang 1 2023, definisi tindak pidana itu adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dia diancam dengan sanksi pidana. Baik. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang 17, apakah ada sanksi pidana? Ada. Pasal 440, baik itu ayat 1 atau ayat 2, itu memaknai bahwa setiap dokter, setiap tenaga kesehatan, perbuatannya itu apa? Perbuatan melakukan alpa, yang ini yang nanti kita akan bahas mengenai asas kausalitas, mengakibatkan. Mengakibatkan itu berarti asas kausalitas. Ada perbuatan alpa, asas kausalitasnya adalah yang mengakibatkan pasien luka. Kalau luka ancaman pidananya itu 3 tahun atau 250 juta. Kalau mati itu ancamannya 5 tahun atau dendanya 500 juta. Nah, itu kan berarti pasal 12 ini tertutupi, terjawab dengan pasal 440. Itu adalah tindak pidana. Tindak pidana itu adalah alpa. Nah, setiap tindak pidana di dalam pasal 12 ayat 3 Undang-Undang 1 2023, setiap tindak pidana itu selalu merupakan bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Nah, alasan pembenar ini yang saya kurang paham juga. Apakah ini tidak diberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum, ataukah ada hal-hal yang lain? Karena alasan pembenar itu di dalam kasus ini ada atau tidak? Ini yang perlu harusnya kita gali kembali. Tentu menggalinya ini dengan audit medis. Tentu menggalinya ini harus dengan audit
pelayanan kesehatan. Kalau mengacu pada Undang-Undang 17 itu audit pelayanan kesehatan. Kalau mengacu kepada Permenkes 755 2011 itu berarti audit medis. Nah, apakah ini dilakukan atau tidak? Apakah audit medis itu dilakukan secara objektif atau tidak untuk mengenali atau memberikan ada alasan pemaaf atau alasan pembenar. Nah, kalau kita kembali memaknai pasal 440 terkait alpa, baik itu alpa menyebabkan luka berat ataupun alpa menyebabkan kematian, pemaknaan alpa itu kita bisa temukan di dalam KUHP nomor 1 2023 di dalam penjelasan pasal 474 ayat 1. Bahwa alpa itu dimaknai alpa ini adalah kejadian untuk menentukan seseorang itu perbuatan itu disebut dengan alpa, maka memang di dalam penjelasan 474 ini berdasarkan pengertian itu nanti akan diserahkan kepada pertimbangan hakim. Jadi kalau kita berdiskusi kasus Bangka Belitung ini alpa atau tidak alpa, maka itu sesuai 474 itu nanti diserahkan kepada hakim untuk melakukan penilaian terhadap kasus. Ini yang saya melihat sepertinya aparat penegak hukum ya sudahlah, apakah ini alpa atau tidak serahkan saja ke hakim. Itu yang saya ambil kesimpulan secara singkat. Supaya memang pasal 474 KUHP 1 2023 itu menjadi urusan hakim. Urusan polisi penyidik di mana? Nah, itu yang nanti akan kita diskusikan. Urusan penyidik adalah menetapkan tersangka. Siapa tersangka dalam kasus ini? Nah, tentu untuk menetapkan menjadi tersangka minimal 2 alat bukti. Pasal 184. Pasal 184 KUHP, KUHAP, itu mengatur minimal 2 alat bukti. Sudah dengan 2 alat bukti saja sudah cukup menetapkan dokter menjadi tersangka. Persoalan alpa atau tidak serahkan kepada hakim. Nah, apa itu 2 alat bukti? 2 alat bukti yang diatur dalam KUHAP, nanti saya lewat dulu. Baik, sebelum saya ke alat bukti. Ini tindak pidana. Nah, tindak pidana ini supaya kita paham semua. Kebanyakan kasus yang kami dampingi dan kami ikutin, termasuk yang kami bela, itu kita lemah di sisi kelengkapan dokumen rekam medis Kang Hadi. Saya harus akuin ini. Persoalan benar seluruh yang diisi oleh dokter nakes di rumah sakit di dalam dokumen rekam medis semuanya benar. Bahkan 1000% itu benar. Tapi apakah lengkap? Saya mohon maaf, hampir kurang dari 50% itu tidak lengkap. Ketidaklengkapan itu karena memang kita itu enggan menuliskan keseluruhan apa yang kita lakukan. Artinya kita tidak melakukan apa yang kita catat atau kita tidak mencatat apa yang kita lakukan. Nah, prinsipnya di situ. Artinya akhirnya menjadi tidak lengkap. Nah, kita kembali kepada makna pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana, jadi orang itu tidak hanya dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tadi yang sudah diatur ancaman pidana yang dalam pasal 440, itu yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa. Jadi kalau kita mengacu kepada asas mens rea dan actus reus, mens rea itu adalah unsur kesengajaan, ternyata pasal 36 Undang-Undang 1 2023 ini memaknainya itu adalah karena alpa atau berarti ada pilihan di sini atau karena alpa. Jadi tanpa ada unsur mens rea-nya pun pasal 36 ini berarti mengabaikan asas mens rea karena di situ atau. Nah, kembali kepada pasal 36 ayat 2 Undang-Undang 1 2023. Perbuatan yang dapat dipidana itu adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena alpa itu dapat dipidana secara tegas. Jadi tidak melihat mens rea-nya lagi. Nah, bentuk kesalahan itu apa? Dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Nah, ini yang harus nanti menjadi PR hakim untuk melihat tadi kealpaan yang dimaksud. Tentu kalau sudah ke hakim berarti kita sudah diskusi hukum acara pidana, mulai dari mendengarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, kemudian mendengarkan keterangan ahli, menunjukkan semua alat bukti, kemudian pledoi, itu akan dijalani semuanya termasuk replik duplik. Itu hukum acaranya seperti itu. Nah, karena pidana. Baik, kita kembali kepada memaknai hukum pidana yang hari ini dan ke depan sepertinya akan menjadi sesuatu yang akan selalu kita bahas gitu. Karena ketidakpahaman kita gitu.
Nah, kembali kepada hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 37 terkait seseorang kapan dia bisa dapat dipidana. Pertama, dipidana semata-mata karena sudah terpenuhinya unsur-unsur pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Bayangkan Kang Hadi, ke depan Undang-Undang 1 2023 di pasal 37 dalam hal ditentukan undang-undang. Berarti Undang-Undang 17 2023 pasal 440. Setiap orang itu dapat dipidana semata-mata karena sudah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Apa itu unsur tindak pidana dalam kasus ini? Pasal 41 kealpaan. Unsur yang pertama adalah tenaga medis. Dokter itu adalah tenaga medis, terpenuhi unsurnya. Kemudian unsur kealpaan. Kealpaan itu tadi menjadi bebannya hakim. Ada alpa, melakukan yang harusnya dia lakukan atau tidak melakukan yang harusnya dia lakukan. Dan tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Ada nggak kesalahan dokter itu? Tanpa memperhatikan saja pasal 37 ini itu bisa dipidana kok Kang Hadi. Dan kemudian itu dimintakan pertanggungjawaban pidana yang itu bisa dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini, makna pasal 37 huruf B, rumah sakit pun bisa dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Berarti pasal 37 huruf B ini memaknai apa yang disebut di dalam pasal 193. Ini yang harus kita pahami dulu terkait apa itu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, yang ini berbeda dengan Undang-Undang 17 2023 yang tidak merinci. Nah, sebenarnya di dalam Undang-Undang 17 2023 ada penyelesaian sengketa yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu. Di dalam pasal 310, dalam hal tenaga kesehatan itu melakukan kesalahan di dalam menjalankan profesinya kemudian menyebabkan kerugian pada pasien, kerugian dalam hal ini adalah matinya orang atau luka berat, maka perselisihan itu harus diselesaikan dulu dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini yang harus saya garis bawahin. Pertama, apakah kasus ini benar-benar sudah dilakukan penyelesaian dengan alternatif penyelesaian sengketa? Kalau sudah, mungkin tidak berhasil sehingga harus menempuh jalur hukum. Nah, ketidakberhasilan ini yang sebenarnya harus kita gali kembali apakah ada egoisme salah satu pihak atau ada egoisme kedua belah pihak sehingga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu tidak berfungsi atau tidak berjalan. Nah, kemudian kalau ada pelanggaran disiplin, nah ini yang saya juga tidak mengikutin. Apakah dalam kasus ini yang bersangkutan sudah ditetapkan MDP itu bersalah atau tidak? Karena sepengetahuan saya tidak. Artinya kalau memang belum ada penetapan dari MDP atau belum ada sanksi dari MDP tetapi MDP kemudian berani menerbitkan karena memang berdasarkan surat dia harus memberikan rekomendasi, ini yang mungkin menjadi PR kita. Apakah sebelum ada pemeriksaan hanya karena berdasar permintaan aparat penegak hukum pasal 308 tanpa kemudian melakukan mekanisme pemeriksaan MDP kemudian menerbitkan rekomendasi dapat dilakukan tingkatan naik dari penyelidikan ke penyidikan, ini yang menjadi PR. Tapi kembali lagi, mekanisme restoratif justice itu sebenarnya sudah ditetapkan dan ini yang harusnya bisa diperjuangkan oleh kuasa hukum baik rumah sakit ataupun dokter untuk memperkenalkan. Tapi memang kembali lagi, asas restoratif justice ini menjadi kewenangan pihak penyidik, baik itu polisi, jaksa, dan hakim. Nah, tentu karena kasus ini sudah naik pada saat kasus ini naik dan polisi tidak menerapkan asas restoratif dengan beberapa pertimbangan, bisa saja asas restoratif justice ini kan ada peraturan kejaksaan untuk mengambil langkah. Jadi kalau polisi tidak menerapkan restoratif justice, jaksa juga punya kewenangan untuk melakukan restoratif justice. Kalaupun jadi jaksa tidak bisa dilakukan restoratif justice karena memang ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak, sama seperti mediasi, maka menjadi PR hakim sekarang untuk menerapkan asas restoratif justice ini. Ini menarik kalau memang nanti kita bahas soal restoratif. Nah, ini saya lewatkan saja dulu terkait rekomendasi MDP. Nah, kita kembali ke dalam pasal 440. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah terkait kealpaan. Nah, kealpaan itu dua.
Kalau ayat satunya itu alpanya itu mengakibatkan luka berat, maka ancamannya 3 tahun penjara atau pidana 250. Berarti ini memang kita harus menjalani, terpaksa dokter harus menjalani proses persidangan dengan ditetapkannya sebagai tersangka dulu, kemudian terdakwa, kemudian menjalani proses pembuktian mulai dari keterangan saksi dan yang lain gitu. Dan kemudian kealpaan mengakibatkan mati itu 5 tahun. Nah, ini yang tadi disinggung yang saya juga sempat menyimak tadi terkait asas kausalitas. Nah, persoalan asas kausalitas baik di dalam Undang-Undang Itu 17 wajib kifayah. 23 dan juga yang diatur di dalam KUHP itu ternyata tidak mengenal asas kausalitas. Padahal doktrin asas kausalitas itu menjadi jurisprudens yang sudah diatur di dalam putusan Mahkamah Agung 2011 nomor 144. Ini menarik terkait doktrin asas kausalitas. Doktrin asas kausalitas itu yang sebenarnya tadi yang saya singgung soal kasus Munir dan kasus Mirna. Yang tadi juga disinggung soal diskusi kita malam ini soal otopsi. Otopsi itu kan untuk membuktikan apakah ketidakhadiran dokter itu menyebabkan matinya pasien gitu. Konyol kalau hanya menyimpulkan seperti itu menurut saya. Karena dokternya tidak hadir di hari Minggu, kemudian tidak melihat pasien, tidak visit, kemudian pasiennya mati. Ya jelas tidak. Konyol kalau hanya menyimpulkan seperti itu. Atau mungkin apakah memang dugaannya ada obat yang diberikan, ya kita katakanlah obat A, yang diinstruksikan kepada dokter jaga atau dokter IGD, pasti semua rumah sakit pasti punya dokter jaga. Kemudian obat itu menyebabkan pasien meninggal. Nah, ini kan pembuktiannya harus dengan otopsi, asas kausalitasnya. Ini yang mungkin dalam kasus ini kita belum paham. Tapi kembali kepada asas doktrin, asas kausalitas. Asas kausalitas, jadi tindak pidana pembunuhan ini kan delik material. Artinya, untuk memenuhi delik ini dengan sempurna, hakim bilang nih dalam putusan Mahkamah Agung nomor 144, harus memperhatikan adanya akibat tertentu yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, akibat perbuatan terdakwa, artinya akibat perbuatan si dokter ini haruslah nyata ada orang lain yang terbunuh atau hilang. Jadi perbuatan apa ini yang dilakukan oleh dokter yang nyata kemudian pasiennya itu mati? Nah, untuk dapat terpenuhi unsur ini harus dibuktikan. Maka pembuktian ini diserahkan oleh penyidik, polisi dalam hal ini, dan jaksa ke meja hakim. Ini yang nanti akan menjadi bukti. Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa? Apa itu perbuatan yang dilakukan? Apakah perbuatan yang tidak datang? Apakah perbuatan dia menyuntikkan obat? Atau dia meresepkan obat? Atau apa ini perbuatannya? Ini yang kita belum paham. Perbuatan apa? Yang kedua, perbuatan tadi, apakah dia tidak datang? Apakah ada resep obat? Apakah ada jenis obat yang mengakibatkan nyawa pasien ini hilang? Yang ketiga, ini yang wajib. Hubungan kausalitas antara perbuatan dokter dan kemudian akibatnya adalah nyawa orang lain, nyawa pasiennya itu hilang. Nah, ini yang sebenarnya menjadi jurisprudens bahwa asas kausalitas itu menjadi penting, termasuk tadi otopsi itu menjadi penting untuk membuktikan hubungan kausalitas ini. Ini yang dalam kasus ini kita tidak ketemu. Tentu ketemunya itu nanti akan terlihat di pengadilan. Nah, penetapan status tersangka. Kalau kita melihat penetapan kasus tersangka, kenapa dokter itu bisa pakai baju orange, kemudian ditetapkan tersangka? Ini yang harus kita pahami dulu bahwa secara hukum mengacu kepada pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 2014, sebenarnya cukup dua alat bukti, Kang Hadi. Tanpa rekomendasi MDP pun bisa. Ya bisa, karena kan minimal dua alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi. Siapa saksi? Orang yang melihat, mengalami, mengetahui. Mungkin saja dalam kasus ini saya nggak tahu. Apakah ada keterangan saksi baik dari pengadu atau saksi dari manajemen atau saksi dari dokter di rumah sakit atau saksi dari tenaga kesehatan di rumah sakit yang keterangan saksinya itu akhirnya memberatkan si dokter. Itu sudah cukup satu bukti, Kang Hadi. Yang kedua,
keterangan ahli. Ini yang kita nggak tahu. Ahlinya apakah memang dalam kasus ini ada dipanggil? Siapa ahli yang dipanggil? Apakah ahli itu dari Perhimpunan IDAI? Apakah ahli itu dari ahli jantung? Apakah ahli itu atau dari unsur yang mana nih? Nah, kembali kepada ahli, pengalaman kami, ahli beberapa itu kadang jaksa dan polisi itu menggunakan ahli-ahli yang mohon maaf, menurut kita itu bukan ahli gitu, tetapi itu menjadi patokan mereka. Ini yang kadang kita akhirnya harus laga ahli, sama seperti kasus Munir, laga ahli lagi gitu. Saya nggak tahu apakah kasus ini siapa ahli yang digunakan oleh polisi, ahli yang seperti apa, dan dari kita seperti apa. Umumnya polisi itu biasanya bersurat kepada organisasi profesi tapi dalam kasus ini saya nggak paham apakah memang ada ahli yang diminta dari organisasi profesi. Dua ini saja sudah cukup Kang Hadi untuk menetapkan menjadi tersangka, ahli dan saksi sudah. Nah, yang ketiga ini yang saya kemudian bertanya-tanya juga kasus ini. Apakah ada bukti yang ketiga yang dimiliki oleh penyidik polisi sehingga berani menetapkan tersangka, dokumen rekam medis? Nah, kalau ada tiga, berarti minimal dua alat bukti terpenuhi, tambah satu menjadi tiga. Baru kemudian mereka meminta rekomendasi MDP, tambah empat lagi kalau akhirnya rekomendasi MDP membolehkan atau menetapkan adanya pelanggaran standar profesi dan pelayanan yang kemudian menjadi empat alat bukti. Keterangan saksi, ahli, surat, dokumen, keterangan MDP itu bisa masuk ke dalam keterangan ahli. Kemudian mungkin keterangan atau bukti-bukti yang lain. Petunjuk. Ada mungkin polisi menemukan petunjuk misalnya. Sehingga kalau sudah 5 alat bukti, ya sudah sangat cukup kuat sebenarnya untuk menetapkan dokter menjadi tersangka. Karena minimal syarat itu adalah 2 alat bukti yang sah. Nah, kemudian kalau terkait objek peristiwa pidana, tentu ada perbuatan tadi kealpaan, ada perbuatan subjek hukumnya adalah tenaga medis, ada akibat kerugian meninggalnya orang, yang ini yang tadi saya singgung, hubungan asas kausalitas atau kausaling atau kausal verbal, tadi ini yang verban, ini yang belum terjawab. Nah, apa itu alat bukti yang sah? KUHP itu mengenal 5 alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi terdakwa itu dimintai keterangan sehingga kalau 2 saja terpenuhi sudah cukup, tapi cukup saja belum kuat. Mungkin mereka punya bukti yang lebih kuat lagi 3 atau 4. Yang itu nanti bukti inilah yang sedang dipertunjukkan dengan sidang pra-peradilan. Karena saya baca di beberapa sosial media sepertinya sedang menempuh pra-peradilan. Pra-peradilan itu baik. Yang pertama untuk membuktikan prosedural yang dilakukan oleh kepolisian, penyidik, sehingga berani menetapkan tersangka dengan prosedur yang tidak tepat atau kurang tepat atau tidak lengkap. Itu fungsi pra-peradilan. Yang kedua, mungkin kuasa hukum dari dokter itu ingin melihat alat bukti apa yang mereka punya. Artinya istilah kami itu di pengadilan mengintip alat bukti untuk nanti, kalaupun nanti gagal di pra-peradilan, pada saat masuk ke proses peradilan, kita bisa membantah semua bukti-bukti yang sudah pernah yang ditunjukkan pada saat pra-peradilan, yang nanti akan kita bantah bukti-bukti tadi. Jadi istilahnya intip bukti gitu. Nah, alat bukti yang 5 ini yang diatur dalam KUHP, ini yang nanti di pra-peradilan akan nampak. Atau inilah yang nanti akan ditunjukkan keterangan saksi, siapa saksi-saksinya yang memberatkan, keterangan ahli, siapa ahli yang mereka hadirkan atau mereka ambil keterangannya, kemudian surat-surat apa yang mereka miliki, dokumen rekam medis apa yang mereka miliki, kemudian petunjuk kejadian apa yang mereka dapat, termasuk keterangan terdakwa. 2 saja sudah cukup, tapi kalau sampai 5 sudah kuat kalau menurut saya. Nah, kalau bukti MDP apa? Mirip seperti pasal 184 KUHP. Alat bukti MDP sehingga MDP yang perlu kita pertanyakan MDP itu adalah due of prosesnya, apakah proses berani kemudian berani dengan tanda kutip ya, berani mereka kemudian menetapkan menjadi adanya pelanggaran standar layanan standar profesi. Pertama, MDP menetapkan itu berdasarkan barang bukti apa? Yang kedua, dokumen tadi itu yang disampaikan oleh
eh, rekan yang lain ya. Tadi Prof. Sukman kalau saya tidak keliru yang menyampaikan. Apakah memang dokter itu catatan dokumen rekam medisnya itu lengkap dan benar? Jangan cuman benar, tapi dia wajib lengkap. Baca Permenkes 24 2022. Wajib terpenuhi. Jadi setiap dokter itu wajib mengisi rekam medis. Ya. Kemudian rekam medis itu harus dilengkapi segera setelah memberikan pelayanan. Yang kemudian isinya itu harus diisi secara lengkap dan benar. Nah, 3 poin ini yang ingin di dalam kasus ini sebenarnya harusnya terang benderang. Yang pertama, apakah dokter itu mengisi rekam medis? Apakah rekam medisnya itu segera dilengkapi segera setelah memberikan pelayanan? Kemudian isi rekam medis itu lengkap dan benar. Karena tidak cukup lengkap saja, tidak cukup benar saja, dua-dua harus terpenuhi lengkap dan benar. Nah, kalau memang MDP itu memiliki bukti dokumen rekam medisnya, ternyata ada pelanggaran terhadap standar layanan standar profesi, mungkin itu yang membuat MDP itu yakin. Yang kedua, barang bukti. Nah, barang bukti apa yang dimiliki oleh MDP? Sehingga mereka kemudian menetapkan adanya standar pelanggaran terhadap standar layanan standar profesi, standar prosedur. Nah, dokumen tadi yang dilihat atau dimiliki atau dilihat oleh MDP itu adalah bisa seluruh dokumen termasuk rekam medis elektronik atau manual, cetak atau elektronik, kemudian barang bukti dan keterangan saksi siapa yang mereka ambil. Kalau saya meyakini, ini mudah-mudahan keyakinan saya salah. Ada keterangan saksi-saksi dari rumah sakit, baik itu dari dokter, baik itu dari manajemen, baik itu dari tenaga kesehatan, yang keterangan saksinya itu akhirnya memberatkan si dokter. Itu bisa saja. Yang itu yang kemudian membuat keyakinan MDP berani menetapkan tersangka. Di luar tadi mereka punya seluruh dokumen yang terkait dengan pelayanan, yang itu dinilai melanggar standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur. Kemudian MDP di dalam menetapkan dalam arti memberikan rekomendasi uh, dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan, mungkin mereka sudah meminta keterangan ahli. Nah, siapa orang yang dimintakan keterangan ahli oleh MDP? Sehingga keterangan ahlinya ini memberatkan si dokter yang kemudian membuat keyakinan MDP berani mendapatkan tersangka. Kembali kepada asas tadi, minimal 2 alat bukti. Jadi kalau MDP punya dokumen cetak atau elektronik, punya keterangan saksi, 2 saja sudah cukup. Ditambah lagi keterangan ahli, karena kalau yang saya dengar, katanya MDP sudah memanggil ahli, dan memang beberapa kali MKDKI dulu sebelum MDP itu meminta keterangan ahli. Ada beberapa keterangan-keterangan ahli yang kemudian memberatkan, akhirnya memang ini membuat dokter menjadi tersangka atau kemudian menyebabkan rekomendasi MDP terbit untuk naik kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, penetapan itu menjadi tidak sah. Jadi kalau kita mempermasalahkan penetapan tersangka, kenapa bisa dokter ini menjadi tersangka? Apa dasarnya, apa buktinya? Maka jawabannya ada di sini. Bahwa penetapan tersangka sepanjang dia ada 2 alat bukti itu sudah sah. Kemudian dilakukan gelar perkara. Dalam kasus ini saya nggak tahu apakah dilakukan gelar perkara atau tidak. Kalau tidak dilakukan gelar perkara, maka ini menjadi poin penting untuk kuasa hukum dokter pada saat pra-peradilan atau kemudian mengajukan pada saat nanti di sidang pengadilan. Kemudian tidak ada peristiwa pidana. Nah, dalam kasus ini peristiwa pidana yang dimaksud adalah kealpaan, perbuatan alpa. Nah, ini perbuatan alpanya itu di mana? Ini yang harus diperkuat dari sisi argumentasi. Kemudian tidak ada unsur pelaku yang jelas. Dalam hal ini pelakunya jelas. Cuman yang saya bingung, kenapa hanya si dokter anaknya? Kemana dokter jaga di ruangannya? Kemana perawatnya? Karena dia termasuk kelompok tenaga kesehatan. Kemana dokter-dokter yang lain? Sehingga pelaku yang jelas itu hanya dokter anak. Nah, ini yang perlu kita gali kembali dan kita ikutin kasus ini seperti apa.
Kemudian tidak ada causal link. Ini yang kemudian saya sangat apa ya, khawatir penerapan kasus tanpa memperlihatkan causal link ini akhirnya mirip seperti kasus Mirna, kopi sianida, dan kasus Munir. Nah, itu kan hanya berdasarkan opini saja bahwa orang-orang yang di sekitar itulah yang memasukkan racunnya gitu tanpa ada bukti yang sah. Dan apakah racun itu kemudian menyebabkan matinya orang tersebut? Nah, ini asas kausaling dalam kasus ini sepertinya diabaikan. Nah, kasus dokter anak ini juga kausalingnya itu tidak ada kalau menurut saya, dan sebenarnya tidak terpenuhi. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi PR hakim di pengadilan. Nah, kasus ini dugaan saya sepertinya ada konflik di internal, apakah di Bangka Belitung, apakah intervensi politik kah, atau memang ada masalah komunikasi yang tidak baik antara aparat penegak hukum, dokter, atau pemerintah daerah dan yang lain. Sepertinya saya menangkap ada tekanan publik di sana, sehingga ini mirip seperti yang pernah kita bahas, Kang Hadi, kasus vaksin kosong. Vaksin kosong itu keseluruhan ini terutama hanya mengikuti kasus tekanan publik karena viral. Ya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahamin kenapa kita bisa menjadi tersangka. Kemudian kita harus mohon maaf, memang sangat miris sekali seorang dokter hanya karena sesuatu yang mungkin dia tidak inginkan menggunakan baju orange. Tetapi memang penetapan tersangka itu kalau memang kita yakin itu tidak sah, kita harus buktikan itu tidak sah dengan